Oke, jadi kali ini gue mau unbox satu paket nih dari Fantech Official Store. Dari Fantech Official Store, semoga gue baca. Jadi ini isinya adalah sebuah paket yang mana kamera yang gue pakai buat rekam ini juga sebenarnya Fantech. Jadi Fantech seri Luminos C30 dan ini isinya adalah sebuah kamera yang sama dan juga paket bundlingnya. Jadi kurang lebih sehari setelah gue beli yang Luminos di harga 229.000, si Fantech ngeluarin bundling dan harganya jadi cuma 150.000. Lumayan nyebelin menurut gue, karena tapi ya udahlah. Setelah itu karena gue pikir gak apa-apa juga sih. Emang gue beli juga udah harganya diskon, which is dari harusnya 300 ribuan diskon ke 29, sudah oke lah. Dan kebetulan ini juga ada diskon lagi, jadi karena dia bundling jadi bisa lebih murah. So gue beli karena ini bundling, jadi gue beli sama dia punya mikrofonnya, which is mikrofonnya itu yang Leviosa Live. Nah, selain itu juga gue beli mousepad karena mousepad gue kebetulan udah mulai udah rusak, udah mulai rontok. Yang satu ini adalah gue beli satu yang XXL juga. Ini berarti size-nya itu, ini serinya Vigil MP902. Dia yang smooth surface, berarti yang speed jadi licin ya, pas sih gue buat main game-game kayak Valorant gitu, jadi lebih cepat flickingnya harusnya. Tapi emang skill gue juga masih nggak bagus-bagus banget, masih biasa-biasa aja. Nah, jadi ini mousepadnya itu ukurannya wow sebesar ini guys, which is bener-bener pas. Oh my god, ini malah lebih gede daripada meja gue, which is berarti little bit ya, lebih ada space lebih untuk gue bisa taruh keyboard dan mouse. Di sini gue sekarang lagi pakai mouse-nya itu Fantech X17. Ini Fantech X17 yang Fantech Black X17, yang bukan yang Pro, karena saya tipikal yang orang yang nggak banyak duit, jadi belinya yang seri biasa. Oke. Ini kita simpen dulu, nanti kita baru pasang setelah selesai. Dan inilah paket yang bundlingnya. Itu ada satu webcam. Ini webcam yang menurut gue lumayan gila untuk harga segitu. Dia punya kualitas gambarnya itu menurut gue sih lumayan. Nah, oke, jadi ini dia kameranya sebenarnya sama sih. Jadi di situ juga ini gue lagi pakai kamera yang sama. Nanti ini gue nggak akan buka dulu karena ini teman gue punya. Nanti biar yang buka, kemudian unbox dan dia review. Nah, ini dia Leviosa yang baru, which is Leviosa Live. Dan ini tuh harganya 449.000. Sorry-nya glossy, jadi dia ada aplikasinya dan dia dapat kabel juga untuk Type-C to Type-C dan Type-A to Type-C. Jadi dia pakai konektor kabelnya udah pakai Type-C, jadi lebih enak untuk portabilitasnya lebih baik karena dia bisa digunakan di mana aja. Oke, jadi mana sih itu? Aku pakai pinset untuk membukanya. Alright. Jadi ini gue buka karena ini gue buat sendiri. Oke. Sip, ini kita singkirin dulu. By the way, gue sebenarnya sih bisa dibilang mungkin hampir semua gaming gear gue itu Fantech. Dari ini keyboard MaxPad 61 yang udah beberapa gue modifikasi, kayak gue ganti keycaps, sama gue loop ulang gitu stabilizernya dan semua switchnya gue loop.
Cuman stabilizer mungkin masih ada sedikit yang bisa diimprove dari segi loopnya. Terus mouse juga pakainya Fantech yang Black X17 tadi, sama mousepad lagi ganti ke Fantech. Terus ini webcam juga Fantech. Dan sekarang gue mulai nyoba mikrofonnya si Fantech. Nah, sebelumnya gue juga sebenarnya sempat penasaran sama Leviosa yang versi pertama, tapi ya gitu deh, belum niat. Tapi ternyata setelah gue coba-coba, gue dengar loh kok bagus untuk harga segitu. Nah, ini masih bagus nih karena masih vacuum, jadi agak berat, agak lama keluarnya. Nah, jadi ini tempat tutupannya tuh bagus banget, proper, which is boxnya tuh proper karena tebel, terus juga masukin keluarnya juga agak susah, dan dibungkus pakai foam yang menurut gue ini bagus juga sih, karena kayaknya PE foam yang berlapis, jadi dia melindungi. Oke, jadi kita ambil dulu unit mikrofonnya. Nah, unit mikrofonnya sendiri itu bodinya sih sebenarnya simple plastik, dan dari segi desainnya itu agak lucu ya sebenarnya. Nggak kayak mikrofon pada umumnya, dia lebih kayak remote control sebenarnya kalau dilihat-lihat secara sekilas. Tapi ini dia punya fungsi yang banyak, dan juga dia ada buku manualnya dan kartu garansi. Dan nanti ini gue baca-baca dulu sebelum gue instalasi. Jadi kita buka dulu boxnya lagi. Nah, di boxnya sendiri ini ada kotak terakhir, 2 kotak terakhir lebih tepatnya, dan ada satu lagi ini base-nya, just untuk taruh di atas meja. Dan ini berat sih dan besi, kelihatannya besi dan ada lapisan karetnya. Terus kotak yang ini satu kotak, ini kita coba buka. Isinya nih kayaknya sih kabel-kabel. Nah, bener, kabel-kabel. Nanti ada kabel yang USB Type C to Type C, dan dia oke, 2 sisi sama, jadi diblok balik nggak masalah. Ini yang kedua, Type C to Type A, ini untuk hubungin ke laptop atau ke komputer. Dan kotak yang selanjutnya ini berat, berarti kemungkinan ini stand-nya. Dan ya, benar sekali, dia model stand-nya itu bahannya sih kayaknya besi. Terus ini ada ada thread-nya, thread, jadi kayak ulir, thread untuk ulir, ya ulir untuk ini kita bisa pasangin ke base-nya. Dan terus kita bisa pasang si si base-nya ini ke belakangnya si mikrofonnya. Dia pakai kayak model ball head gitu. Dan setelah dipasang, ini bisa diatur posisi kemiringannya segala macam. Jadi benar-benar ya lumayan versatile sih untuk menurut gue. Jadi bisa kayak gini. Jadi kita menonjolkan tulisan Fantech Leviosa live-nya di sini di belakang, atau kita putar arahnya. Jadi ini kita kendorin dulu. Ini kita putar arahnya, jadi Fantech Leviosa MCX 02-nya itu tulisannya ke arah kita, dan arah belakangnya itu clean. Bisa dua kemungkinan kita pakai. Dan terus konektor, oke, di body mikrofonnya sendiri, di sebelah kanan dari mikrofonnya itu ada port 3,5 mm jack, which is itu untuk audio output. Mungkin kalau kita pakai headset atau apa, kita bisa pakai untuk monitoring. Dan selain itu di bawahnya ada koneksi Type C-nya yang bisa kita pakai untuk mengkoneksikan ke komputer atau handphone. Dan fitur yang menarik dari ini, kalau menurut dari iklan, dari promotionalnya, si MaxFit ini, oke, jadi di kertas manualnya kita buka sebentar ya. Di sini kita dapat kartu garansi. Terus kita juga dapat sebuah
kartu tanda terima kasih dari CEO-nya Fantech, Pak Fandi. Terus dapat juga buku manualnya, dan di buku manualnya ini untuk Fantech Leviosa Live. Oke. Jadi ini dapat di boxnya itu ada Fantech Leviosa Live MCX02, ada microphone stand, ada kabel Type C to Type A dan Type C to Type C, dan ada user manual. Dan ini bisa di Windows XP sampai Windows 10, kayaknya Windows 11 juga harusnya bisa, macOS juga bisa. Terus bisa dia nggak perlu driver tambahan lagi, jadi udah plug and play, bisa dipakai untuk di macOS juga. Dan untuk sample rate-nya menurut spesifikasinya sih 48 kHz at 16 bit. Just menurut gue sih cukup banget kalau untuk kita live di YouTube atau live di Twitch, which is ya nggak perlu sampai kita pakai di resolusi 96 kHz 24 bit ataupun 192 kHz. Dan ini juga support di Android. Jadi ya benar-benar bisa digunakan secara maksimal di handphone maupun di PC, teman-teman. Terus apa lagi? Nah, dia yang menarik dari mikrofon ini, dia ada di tombol panelnya itu ada beberapa tombol. Jadi yang pertama itu ini knob untuk volume, bisa dibesarin dan dikecilin. Dan ini ada dia kayak pakai apa namanya? Kayak pakai knob yang di keyboard gitu, yang keyboard yang sekarang. Jadi udah pakai istilahnya itu rotary encoder. Cuman dia nggak bisa dipencet. Berbeda dengan kalau keyboard punya kan bisa dipencet tuh. Dia ada 3, berarti ada kanan, kiri sama tombol. Nah ini enggak, dia cuma kanan atau kiri. Terus ada tombol pemantauan. Tombol pemantauan itu berarti kalau gue baca dari bahasa Inggris lebih enak. Nah yang ini monitoring button. Ini ada fungsinya, ada beberapa sih. Ada buat monitoring untuk ngatur seberapa besar volumenya. Itu ada nanti berubah warnanya di pink. Terus bisa berubah jadi purple atau ungu. Itu untuk kita bisa adjust monitoring headphone volumenya. Jadi kalau pink kita atur volume si mikrofonnya. Kalau purple kita atur suara yang keluar dari kita punya laptop ke sini. Nah, terus untuk kalau yellow itu untuk adjust echo-nya. Terus habis itu ada fitur lainnya yaitu Active Noise Cancellation. Active Noise Cancellation itu yang tombolnya kayak petir ya. Oh, yang sebelah sini, sebelah kanan. Jadi kayak model noise, kayak grafik frekuensi terus dicoret. Nah, itu gunanya untuk mengurangi background noise. Jadi background noise kayak misalnya suara AC, suara kipas. Terus ada lagi tombol yang lainnya itu adalah auto ducking mode. Jadi yang ini fungsinya adalah untuk ketika kita lagi ngomong, kita ya suara background musiknya itu akan diturunin. Jadi ya kita kalau lagi misalnya kita sambil main game-game yang misalnya story atau apa dan kita sambil komentari, kita jadi nggak perlu turunin manual untuk si volumenya, dan kita otomatis menurunin volume musik dan ketika kita ngomong. Terus abis itu ada mute button. Di sini itu mute button fungsinya untuk ya mute mikrofonnya, sama dia ada music sharing mode. Jadi ketika kita pencet tombol mute-nya itu 2 detik, kurang lebih 2 detik ya. Jadi pencet tombol mute-nya itu sampai kita dengar 2 kali bunyi pip pip gitu.
Jadi ketika music sharing mode itu dia akan ngebantu untuk ngebikin semua audio kayak musik itu jadi karaoke. Jadi suara vokalnya itu akan dikurangin, dihilangin, dan jadi bikin karaoke mode lah. Itu salah satu fitur yang menarik di level harga hardware yang seharga di bawah 500.000 untuk saat ini lagi promo. Lu dapat beberapa fitur seperti itu sih, menurut gua itu lumayan unik sih, lumayan jadi key fitur yang worth it to have sebenarnya. Dan juga ya instalasinya juga sebenarnya ini bisa dibilang mudah karena kita tinggal plug and play, sekali colok langsung bisa dipakai. Nah, nanti kita coba untuk kualitas suaranya seperti apa. Cuman mungkin akan dipisah videonya karena ini akan video untuk unbox saja sebenarnya. Dan review juga sebenarnya dulu dikit lah. Ini sebenarnya juga sekalian nge-review lah kualitas dari kamera ini. Ini kira-kira jarak gua ini satu tangan, jadi kira-kira 1,5 meter, 1 sampai 1,5 meter. Dan gue pakai lampu di sebelah kiri, which is lampu 70 LED kalau nggak salah. Jadi dan lampu atas ini. Dan kalau misalnya gue matiin lampu yang di kalau gue matiin lampu kamar atau gue turunin brightness-nya, nah ini pun sebenarnya masih oke. Even ini gue udah matiin lampu,